Belakangan ini banyak desas-desus beredar di istana. Benar-benar membuatku sedih mendengarnya. Meskipun desas-desus itu bukan ditujukan padaku, tapi itu sangat tidak sopan terhadap kaisar dan terhadap adik perempuanku Quan Fei. Sekarang aku dengan resmi mengumumkan New Hulilan telah menjadi bagian dari harem kita. Harem perlu saling menghormati dan hidup rukun bersama agar bisa mencapai kedamaian dan harmoni. Apakah kalian semua mengerti? Mengerti. Terima kasih atas nasihat permaisuri. Adik perempuanku mendapat berkah besar dari kaisar. Jika ada yang tidak sopan terhadap Quan Fei, maka itu sama saja tidak sopan terhadap kaisar. Siapa sebenarnya yang mengatakan adik perempuan naik ke puncak dan mengatakan dia pembawa sial? Silakan mengaku sendiri. Aku tanya sekali lagi. Siapa sebenarnya? Jika tidak ada yang mengaku, aku akan mengirim kalian semua ke Zhongrenfu untuk diinterogasi. Tidak sopan terhadap kaisar adalah kejahatan besar. Tidak semua orang bisa menanggungnya. Lapor permaisuri. Yang melukai Quan Fei adalah Cheng Fei dan Lin Guiren. Adik perempuanku memiliki pemikiran yang sama dengan permaisuri. Berpendapat bahwa dengan kehadiran Quan Fei di harem, akan menjadi lebih ramai. Jadi tidak setuju dengan pandangan Cheng Fei dan Lin Guiren. Apakah benar Cheng Fei dan Lin Guiren melakukan ini? Hamba bersalah. Harem memiliki aturannya sendiri. Melakukan kesalahan dan mengatakan hal yang salah harus dihukum. Quan Fei, sekarang aku menyerahkan kedua orang yang memfitnahmu padamu. Katakan bagaimana seharusnya mereka dihukum. Sehelai benang tentu mudah putus. Tapi sapu tangan yang terbuat dari ratusan benang akan menjadi kuat dan lentur. Kaisar membutuhkan keluarga yang harmonis untuk memerintah negara. Jika kita semua bisa saling membantu, bersatu padu, harem tentu bisa menjadi rumah yang hangat bagi kaisar. Tanpa kekhawatiran. Kakak Cheng, adik Lin. Aku tahu kalian berdua orang yang jujur, berkata terus terang dan tidak bermaksud menyakitiku. Hamba berani mengambil keputusan sendiri, tidak akan mengejar masalah ini. Mohon Ratu berkenan. Bagus sekali, adik memang baik hati. Lembut dan bijaksana. Tidak heran kaisar sangat menyayangimu. Kalian berdua harus banyak belajar dari adik Quan. Mengerti? Mengerti. Terima kasih, Ratu. Adik, mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Apapun yang terjadi di masa lalu, mulai sekarang kita lupakan, baik? Patuh pada nasihat Ratu. Adik hidup sederhana. Hanya ingin hidup harmonis dengan semua. Itu yang terbaik. Cailan, mulai hari ini, aku menyerahkanmu kepada Ratu Quan. Mulai sekarang kamu akan melayani majikan barumu di Istana Chengqian. Hamba patuh. Adik, malam ini adalah malam pentingmu. Kamu harus melayani kaisar dengan baik. Jangan mengecewakan kaisar dan aku. Kaisar datang. Hamba mohon kaisar sehat dan bahagia. Yilan, semoga kau selalu bahagia. Hamba berdoa untuk kesehatan kaisar. Semoga semua berjalan lancar.
Kaisar sudah lelah seharian. Biarkan hamba melayani Kaisar tidur. Tidak perlu. Aku datang hanya untuk menanyakan kabarmu. Oh ya, bagaimana dengan dekorasi Istana Chengqian? Apakah kamu sudah terbiasa tinggal di sana? Baguslah, sudah larut malam. Aku tidak ingin mengganggu istirahatmu. Beristirahatlah. Mengapa? Karena aku menyukaimu. Aku menaruh hatiku pada bulan. Tapi bulan malah menyinari selokan. Tidak perlu bertanya. Sekarang pasti kau sedang bersenang-senang. Tidak boleh, ibu bilang. Yuanwan adalah yang utama di antara 6 istana. Harus bisa menyembunyikan emosi. Aku harus bisa menyembunyikan emosi. Aku harus bisa menyembunyikan emosi. Sekarang bagaimana aku bisa menyembunyikan emosi? Seorang diri terbaring di tanah sangat kesepian. Kaisar, kenapa kau di sini? Bukankah seharusnya kau? Karena aku mendengar ada yang mengeluh. Tidak ada. Kaisar, Bodoh. Malam ini bulan begitu indah. Aku sengaja datang untuk mengajakmu menikmati bulan. ini adalah Feng Qiu Huang yang paling disukai Yuanwan. Dua pot bunga ini melambangkan janji Mianyi padaku. Jadi bagaimanapun juga aku tidak bisa membiarkan mereka layu. Enak. Putraku, kau sering berada di luar untuk berperang. Pasti makan tanpa merasakan nikmatnya. Ini semua adalah makanan favoritmu. Makan lebih banyak cukup. Ibu kau juga makan sedikit. Katanya kau sudah beberapa hari tidak makan. Aku tidak nafsu makan. Masih marah pada Kaisar? Jangan begitu. Aduh. Kali ini aku memanggilmu. Ingin memberitahumu. Kedepannya jangan pergi berperang lagi. Tetap di samping ibumu. Ibu punya Kaisar sudah cukup. Jangan sebut dia kakakmu ini. Sejak kecil tidak pernah melawan keinginanku. Kali ini malah demi wanita itu tidak mendengarkanku. Bicara soal tidak mendengar. Kaisar mana bisa menandingiku? Kalian bertiga. Kakak tertua paling tenang. Kakak kedua meski bukan anak kandungku. Tapi paling berbakti. Sedangkan aku paling bebas. Tidak punya aturan. Dulu saat kakak kedua menikah. Hari yang begitu besar kau bahkan tidak minum anggur pernikahan. Langsung berangkat berperang malam itu juga. Katakan bukankah itu tidak punya aturan? Aku juga pria yang punya cita-cita besar. Pokoknya aku tidak peduli. Kedepannya kau tidak boleh pergi berperang lagi. Medan perang sudah merenggut Mianyi dariku. Aku tidak bisa kehilanganmu juga. Baiklah, aku sementara tidak pergi. Tapi kau juga harus berjanji padaku. Jangan marah pada Kaisar lagi. Dia datang setiap hari untuk memberi salam padamu, tapi kamu selalu menolaknya. Dia adalah seorang pria. Apalagi Kaisar harus menjaga gengsi. Kalau kamu terus begini, bahkan putra yang paling berbakti pun akan kamu usir. Kalau benar begitu, biarkan saja dia mengabaikan saya.
Yang mulia, ucapanmu salah. Kaisar tidak melupakanmu. Hadiah ini khusus dia minta saya bawa untukmu. Dia bilang begitu kamu melihatnya, kamu akan mengerti. Selimut 100 keluarga ini dibuat tahun kamu mengalami musibah. Ibu kandungmu mengumpulkan 100 doa untuk membuatnya. Sekejap mata sudah bertahun-tahun berlalu. Saya masih ingat tahun ibu meninggal. Saya baru berusia 5 tahun. Saat itu saya benar-benar tidak bisa menerima kepergian ibu. Saat itu kamu siang malam memeluk selimut 100 keluarga ini. Tidak melakukan apa-apa, tidak peduli apapun. Tidak berkata apa-apa, hanya marah-marah. Saya bisa seperti sekarang. Semua berkat Yang Mulia. Perawatan dan bimbingannya selama bertahun-tahun. Yang Mulia. Terima kasih. Kamu tahu betapa saya menyayangimu, itu sudah cukup.